Pak Sugeng menendang tong sampah di depan rumah dengan penuh amarah, disertai dengan umpatan-umpatan kasar yang ia lontarkan kepada anaknya. "Agung, mu tahu bulat gak laku? Dasar bodoh!" teriak Pak Sugeng dengan suara keras. Matanya melotot dan tangannya berkaca pinggang, menambah kesan marah yang tak terbendung. "Sudah Bapak bilang, tahu bulatmu itu diberi borak, jadinya gak enak. Sekarang siapa yang mau beli? Kamu benar-benar bodoh," lanjutnya sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Agung, seorang remaja berusia 18 tahun yang masih duduk di bangku SMK, hanya bisa menunduk tanpa berkata sepatah kata pun. Ia sudah terbiasa dengan amarah Pak Sugeng yang kerap meledak-ledak setiap kali ada masalah dengan jualan tahu bulat mereka. Baginya amarah itu sudah menjadi makanan sehari-hari, walaupun tetap menyakitkan. Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan, Pak Sugeng mengambil jaketnya dan bergegas pergi, meninggalkan rumah dengan langkah berat, jelas menunjukkan ketidakpuasannya. Agung hanya bisa menahan rasa kesalnya dalam diam, lalu melanjutkannya pekerjaannya memilah tahu putih di dapur, bahan dasar untuk tahu bulat yang mereka jual setiap hari. Tak lama setelah itu, dari ambang pintu terdengar suara seorang pemuda. "Assalamualaikum Gung, kamu di rumah?" teriak Supri, teman sebaya Agung yang baru datang. Supri adalah sahabat Agung sejak kecil sekaligus teman sekelahnya di SMK. Mereka selalu akrab, saling membantu dan berbagi hal. Agung menoleh dan membalas, "Waalaikumsalam Pri, masuk saja, aku di dapur." Supri masuk dan langsung menuju dapur, tempat Agung sedang sibuk dengan tumbukan tahu dan dalam baskom. "Bapakmu kenapa tadi Gung? Pas aku pas-pasan di jalan, dia kelihatannya marah-marah gak jelas," tanya Supri dengan penasaran. Agung menghela nafas panjang dan menjawab, "Biasalah Pri, tahu bulat kami kurang laku. Padahal aku selalu buat sesuai resep yang ditinggalkan ibu. Lagi pula orang-orang juga mungkin sudah bosan kalau makan tahu bulat setiap hari." Supri mengangguk sambil berpikir sejenak. "Mungkin Pak Sugeng lagi butuh uang Gung, makanya dia jadi temperamen begitu. Tapi kamu harus sabar saja. Kamu buat tahu bulat yang enak, jual dengan jujur dan beri harga yang terjangkau. Insya Allah rezeki pasti datang. Rezeki itu gak mungkin tertukar Gung," kata Supri, berusaha menguatkan sahabatnya. Agung tersenyum tipis mendengar nasihat dari Supri. Meski hatinya masih sedikit berat dengan semua masalah ini, kata-kata sahabatnya setidaknya memberikan sedikit ketenangan. Agung merasakan keganjilan semakin kuat saat mobil yang dikendarai Pak Sugeng melaju perlahan memasuki gang sempit di Kampung Bawang. Meski suasananya terlihat biasa, ada sesuatu yang tidak beres, terutama ketika mereka melewati petani-petani yang tampak aneh. Semua petani di jalan itu mengenakan pakaian putih polos dan bergerak tanpa ekspresi, seakan-akan dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah beberapa lama, mobil berhenti di depan sebuah rumah tua berwarna putih yang dikelilingi oleh tanaman bawang putih. Saat Agung menengok ke depan, ia melihat seorang nenek tua dengan tubuh bungkuk bersama seorang bocah lelaki mendekati mereka. Berbeda dengan petani yang mereka lewati sebelumnya, nenek dan bocah itu tampak ramah dan menyapa mereka dengan senyum lembut. "Permisi nak, kami sedang ada acara doa bersama di rumah. Bolehkah kami membeli 100 biji tahu bulatmu?" tanya nenek itu dengan suara lembut. Agung yang masih merasa canggung mencoba menjawab, "Tentu Bu, kami akan siapkan tahu bulatnya." Ia pun segera menyiapkan tahu bulat dalam jumlah besar. Sementara Pak Sugeng dengan hati-hati memarkir mobil di samping rumah. Ketika Agung dan Pak Sugeng masuk ke dalam rumah untuk mengantarkan pesanan, mereka disambut oleh pemandangan yang semakin aneh. Seluruh rumah berwarna putih, mulai dari dinding, perabotan hingga karpet di lantai. Di sudut ruangan, Agung melihat sebuah baskom besar berisi bawang putih yang menggunung. Keanehan ini membuat Agung semakin tak nyaman, tetapi dia berusaha menjaga sikap. Nenek itu duduk lesehan di samping Agung, tersenyum ramah dan berkata, "Iya, hampir semua penduduk di sini adalah petani bawang putih. Bagaimana? Apa kamu suka dengan tempat ini?" Agung masih merasa ada yang janggal.
menjawab dengan hati-hati. Tempatnya tenang Bu, tapi apakah di sini selalu sepi seperti ini? Nenek itu hanya tertawa kecil tanpa menjawab pertanyaan Agung. Dia lalu mengambil satu piring plastik, mengisinya dengan tahu bulat dan mulai membagikannya kepada para tamu yang ada di dalam rumah. Ketika Agung melihat lebih dekat, para tamu itu memiliki ekspresi yang sama seperti petani di luar. Tatapan kosong dan gerakan lambat, seolah-olah mereka hanyalah bayangan dari kehidupan nyata. Agung mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres di kampung ini. Apakah mereka baru saja masuk ke dunia lain? Ataukah ada sesuatu yang lebih menyeramkan sedang terjadi di balik kesederhanaan kampung bawang ini? Suasana semakin mencekam dan Agung menyadari bahwa dia harus cepat-cepat keluar dari tempat ini sebelum terlambat. Agung mengusap pipinya yang terasa perih akibat pukulan Pak Sugeng. Wajahnya menunduk, matanya berkaca-kaca, namun dia tetap berusaha menahan tangis di hadapan nenek dan bocah kecil yang kini memandangnya dengan tatapan penuh iba. Pak Sugeng masih berdiri di dekat pintu dengan wajah merah padam sambil membuang nafas keras dari hidungnya. Suasana di rumah itu terasa semakin tegang. "Gak apa-apa nak, jangan marah sama bapakmu," kata nenek itu dengan suara lembut, meski suaranya terdengar lemah dan serak. Ia tersenyum lembut kepada Agung, lalu perlahan mengulurkan tangan kecilnya yang keriput, memberikan segenggam bawang putih lagi kepada Agung. "Ini bawang putihnya, bawalah. Mungkin suatu hari akan berguna untukmu," tambahnya. Agung merasa semakin bingung. Bawang putih? Untuk apa? Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang berbeda pada cara nenek itu memberikan bawang putih tersebut. Rasanya seperti bukan sekedar bawang biasa. Tanpa banyak berpikir, Agung menerimanya. Ia mengucapkan terima kasih dan berjanji dalam hati bahwa dia akan membongkar celengannya nanti, mengganti kerugian hari ini, seperti yang dijanjikan kepada Pak Sugeng. "Nek, kami harus pergi sekarang," kata Agung akhirnya. Suaranya bergetar tapi tegas. Pak Sugeng melirik Agung dengan tajam, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanyalah merapikan bajunya, mematikan rokok yang sudah hampir habis, dan berjalan keluar dengan langkah berat, seolah-olah berusaha menahan kemarahan yang masih membara. Ketika mereka kembali masuk ke dalam mobil, Agung merasa ada sesuatu yang masih menggantung di udara, sesuatu yang belum selesai. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu lebih jauh. Mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan gang sempit itu, meninggalkan nenek dan bocah kecil yang berdiri di depan rumah putih yang misterius. Sepanjang perjalanan pulang, suasana di dalam mobil sunyi. Agung terus memandangi segenggam bawang putih di tangannya. Pak Sugeng diam tanpa sepatah kata pun, hanya tatapan kosong yang sesekali dilemparkannya ke arah jalan. Rasanya ketegangan di antara mereka semakin memuncak, namun tak ada yang berani memecah kesunyian itu. Setelah beberapa saat, Pak Sugeng akhirnya berbicara. "Ingat Le, jangan terlalu gampang kasihan sama orang. Dunia ini keras, kalau kamu terlalu baik, kamu yang akan terluka." Suara datar, namun jelas ada kemarahan yang masih tersisa di balik setiap katanya. Agung menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi di balik pikirannya yang kalut, dia mulai merasa bahwa apa yang dikatakan Pak Sugeng ada benarnya. Dunia memang keras dan kadang-kadang kebaikan bisa dianggap kelemahan. Namun Agung juga tahu ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar uang dan kekayaan. Dia menggenggam bawang putih itu erat-erat, merasa bahwa pertemuannya dengan nenek tadi bukanlah kebetulan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di kampung bawang itu? Apakah semua ini hanya mimpi buruk atau ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dipecahkan? Yang pasti pertemuan dengan nenek itu akan mengubah hidupnya selamanya, meski dia belum sepenuhnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Agung menghampiri mobil yang terparkir di depan rumah nenek sambil membawa segenggam bawang putih yang diberikan padanya. Hatinya masih berdebar setelah pertemuan aneh itu. Saat ia membuka mobil, matanya melirik ke arah rumah sederhana yang kini semakin terasa misterius. Apakah keputusan untuk menolak tinggal di sana benar? Ia mencoba menyalakan mesin mobil, berharap kali ini semuanya berjalan lancar. Mesin mobil menderu sejenak.
Tapi lagi-lagi seperti sebelumnya, mobil itu tidak mau menyala. Sial, gumam Agung sambil memukul setir dengan kesat. Ia melirik keluar jendela, memastikan apakah sosok-sosok aneh yang tadi mengejar Pak Sugeng masih ada. Untungnya jalanan terasa kosong. Agung menghela nafas panjang. Di tengah rasa frustasi, dia memutuskan untuk turun dari mobil dan mencoba memeriksa mesinnya. Saat membuka kap mobil, Agung mendengar suara pelan yang aneh dari kejauhan. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh mencari sumber suara, matanya menyapu sekitar, tapi tidak ada apapun yang aneh. Hanya jalanan kampung yang sepi, pohon-pohon yang bergerak perlahan dihembus angin, dan rumah nenek yang tampak semakin jauh. Mungkinkah semua ini hanya perasaan buruk saja? Dengan cepat, Agung menutup kap mobil dan kembali duduk di dalamnya, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan tidak nyaman, dia merasakan ada sesuatu yang salah di tempat ini. Sesuatu yang tidak terlihat namun jelas-jelas ada di sekitarnya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Agung mengeluarkan dari saku, melihat bahwa ada pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Kamu seharusnya tidak menolak tawaran nenek." Mata Agung membelah dan sekujur tubuhnya mendadak dingin. Bagaimana mungkin, siapa yang mengirim pesan ini? Dia belum sempat memikirkan lebih jauh ketika tiba-tiba bayangan besar muncul dari arah belakang mobil. Menghampirinya perlahan. Sosok itu samar-samar, tampak seperti petani dengan wajah yang tidak lagi menyerupai manusia. Agung tersentak, buru-buru mencoba menyalakan mobil lagi. Dengan gemetar ia memutar kunci kontak berulang kali. Suara mesin kembali menderu, dan kali ini dengan keajaiban yang tidak terduga, mobil berhasil menyala. Tanpa berpikir panjang, Agung segera menekan pedal gas dan melaju kencang meninggalkan kampung itu. Namun dalam hatinya dia tahu pertemuannya dengan nenek dan kejadian di Kampung Bawang tidak akan berakhir begitu saja. Sesuatu atau seseorang telah menaruh perhatian padanya dan perjalanannya belum selesai. Saat mobilnya melaju kencang menuju kota, Agung melirik bawang putih yang diberikan oleh nenek. Ada sesuatu yang aneh dengan bawang putih itu. Seakan-akan benda tersebut bukan sekedar bawang putih biasa. Mungkin itu kunci untuk mengungkap misteri yang lebih besar. Tapi Agung belum siap untuk mengetahui semuanya. Tidak sekarang. Perjalanan pulang itu terasa lama, dan setiap detik yang berlalu, bisikan-bisikan misterius yang tadi terdengar semakin membudar. Tetapi perasaan takut dan curiga tetap menyelimuti pikirannya. Agung terdiam sejenak memikirkan permintaan Supri tentang bawang putih. Seakan ada sesuatu yang aneh dari tumpukan bawang putih yang ia simpan di mobil. Ingatan tentang nenek di Kampung Bawang dan pertemuan mereka membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku masih punya, Pri. Tunggu sebentar," jawab Agung dengan suara berat, lalu bergegas menuju mobilnya. Setibanya di mobil, dia membuka pintu dan melihat karung goni yang berisi bawang putih itu. Namun kali ini karung tersebut terasa berbeda. Rasanya ada sesuatu yang lebih berat di dalamnya. Dan saat itu membuka goni tersebut, bau aneh yang menyengat segera tercium. Agung mundur beberapa langkah, mencoba menahan rasa mual. Di antara tumpukan bawang putih itu, terlihat sejumput kain berwarna gelap yang mencuat keluar. Dengan jantung berdebar, Agung memberanikan diri meraih kain itu. Ketika ditarik perlahan, dia kaget melihat bahwa kain itu membungkus sebuah benda, sebuah kepala boneka lusuh yang seperti tampak sangat tua. Mata boneka itu melotot, mirip dengan tatapan terakhir Pak Sugeng yang ia lihat saat tubuhnya terkapar tidak bernyawa. Agung langsung teringat pertemuan terakhir dengan Pak Sugeng dan semua kejadian aneh yang dia alami sejenak menerima bawang putih itu dari nenek. Rasa takut menyelimutinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kematian ayahnya ada hubungannya dengan bawang putih itu? Dan siapa nenek misterius yang memberikan bawang tersebut? Tanpa berpikir panjang, Agung segera menutup karung itu dan kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh ketakutan. Setibanya di depan rumah, Supri masih menunggu dengan cemas. "Gung, kau kenapa? Kok lama?" tanya Supri dengan nada bingung. Agung berusaha menenangkan dirinya. "Gak apa-apa, Pri, bawangnya ada, tapi aku gak yakin kita harus pakai ini," katanya dengan suara gemetar. Supri menatap Agung dengan heran, tapi tidak menanyakan lebih lanjut.
Malam itu Agung tidak bisa tidur. Pikirannya terus memikirkan peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya sejak ia bertemu nenek di Kampung Bawang. Kematian mendadak Pak Sugeng, boneka yang misterius, dan tumpukan bawang putih yang terasa penuh rahasia gelap. Keesokan harinya, Agung memutuskan untuk kembali ke Kampung Bawang untuk mencari jawaban. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang nenek itu sembunyikan. Dengan penuh tekad, Agung berangkat, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Namun dia tahu satu-satunya cara untuk memahami semuanya adalah dengan menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik kampung itu. Agung dan Supri berdiri di tepi jalan dengan pikiran yang bercampur aduk setelah mendengar penjelasan dari petani kopi. Suasana terasa semakin mencekam, terutama ketika Agung teringat kembali pada bocah perempuan yang dilihatnya bersama nenek pemberi bawang putih. Firasat Agung semakin kuat bahwa bocah itu mungkin adalah anak yang hilang, seperti yang diceritakan oleh petani tadi. "Pri, kamu dengar tadi? Kampung Bawang itu ternyata kampung jin," bisik Agung dengan nada serius, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja diterimanya. "Iya Agung, tapi aku jadi makin bingung. Bawang putih yang kamu bawa pulang berubah jadi berlian. Gimana bisa?" jawab Supri sambil menggelengkan kepala. Matanya masih penuh dengan kebingungan. Agung merasa perasaannya bercampur aduk antara takjub dan takut. Dia teringat kembali bahwa karung bawang putih yang dibawanya dari Kampung Bawang ternyata sudah berubah menjadi berlian saat ia dan Supri membukanya di dapur. Namun meski tampaknya seperti anugerah, Agung tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa semua ini terasa janggal. "Pri, kalau benar ini hadiah dari jin, aku takut ada sesuatu di baliknya. Kita gak tahu niat sebenarnya dari mereka," ujar Agung sambil berjalan kembali ke mobil. Mereka memutuskan untuk pulang tanpa melanjutkan pencarian Kampung Bawang. Supri hanya mengangguk setuju. Keduanya tidak ingin mengambil resiko lebih jauh. Di perjalanan pulang mereka hanya terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saat tiba di rumah, Agung dan Supri duduk di ruang tamu dan mulai mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. "Pri, aku rasa kita harus kembalikan berlian ini, atau setidaknya mencari tahu lebih lanjut tentang nenek itu. Aku takut ini bisa jadi kutukan atau sesuatu yang buruk di masa depan," ujar Agung. "Aku setuju, Gung. Jangan sampai kita menanggung resiko yang lebih besar. Mungkin ini terlihat seperti hadiah, tapi siapa tahu ada balasan yang tidak kita harapkan nanti," jawab Supri sambil menghela nafas panjang. Malam itu Agung tidak bisa tidur. Firasat buruk terus menghantuinya. Dia memutuskan bahwa besok pagi dia akan mencari seseorang yang paham tentang dunia gaib untuk mencari solusi dan mendapatkan saran. Perjalanan Agung dalam menghadapi misteri Kampung Bawang dan bawang putih pemberian nenek itu baru saja dimulai, dan dia tahu bahwa masih banyak rahasia yang belum terungkap.